Betul, Tuhan dapat membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tuhan membawa kita ke air yang tenang. Tapi seringkali kita mendapati diri kita dalam lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman kita tidak perlu takut. Kenapa? Ada gada ya, dan tongkat. Tongkatmu dan gadamu membimbing. Apa itu tongkat yang membimbing kita? Ya, tongkat itu adalah firman Tuhan. Ya, Taurat Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kita akan berhasil. Berhasil keluar dari masalah. Berhasil keluar dengan, walaupun tetap mungkin masalahnya nggak ada habis-habisnya, kita tetap apa? Keluar dalam arti gantinya kita memiliki ratapan, kita memiliki sukacita. Gantinya memiliki tangisan Anda atau ratapan, kita memiliki sukacita. Dan itulah kunci kesuksesan. Di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan beserta kita. Lihat apa itu kitab Mazmur ya? Atau kalau dalam bahasa dalam Alkitab Ibrani, judul dalam kitab Ibrani bukan Mazmur atau Psalms tapi Tehillim ya. Tehillim ya. Arti daripada Tehillim itu adalah praises atau puji-pujian. Kenapa? Karena puji-pujian itulah inti kitab Mazmur ini. Tehillim itu ya. Puji-pujian itu. Nah, apa biasanya kata yang seringkali berhubungan dengan puji-pujian? Kata yang seringkali berhubungan dengan puji-pujian itu adalah kata haleluya. Oke? Kata haleluya. Jadi ada hubungannya sedikit dengan Tehillim itu dengan haleluya ya. Ada kata Hillel ya. Hillel ya. Jadi karena Tehillim itu berhubungan dengan haleluya yang berarti puji Tuhan. Haleluya, Yah itu Yahweh ya. Halelu. Puji-puji kepada Tuhan. Dan kata haleluya ini sendiri muncul 23 kali. Khususnya kata haleluya ini muncul di Mazmur 146 sampai 150. Banyak sekali itu muncul. Kata apa? Haleluya, puji-pujian kepada Tuhan. Itulah inti daripada apa? Mazmur. Bisa saja kita mulai dengan ratapan. Tapi ujung-ujungnya kitab Mazmur itu biasanya diakhiri dengan apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kata yang kita sering bahasa Alkitab kita kan kitab Mazmur ya. Itu dari kata Ibrani mismor ya. Kata Ibrani mismor artinya melodi ya. Artinya mismor itu artinya melodi melodi ya. Dan sesungguhnya ini merupakan doa atau lagu-lagu pujian ya. Seperti kok doa ada melodinya. Orang Yahudi sampai saat ini suka seperti ya, mungkin saudara kita dari Muslim ya, suka chanting gitu. Pada saat yang membaca Alkitab itu mereka melagukan ya. Seperti apa? Melagukan yang dibaca tersebut. Jadi doa-doa itu kan seringkali juga apa? Dilakukan, chanting bahasa Inggrisnya ya, di chant gitu ya. Sedangkan bahasa Inggris dari kitab Mazmur adalah Psalms. Itu dari Septuagint. Septuagint itu adalah kitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Greka. Biasanya kitab perjanjian lama itu kan yang Alkitab perjanjian lama itu yang biasanya ditulis dalam bahasa bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani. Tetapi ada orang-orang kemudian juga menulis ya, ada 70 orang yang menulis kitab perjanjian lama bukan dalam bahasa Ibrani tapi dalam bahasa Greka dan disebutkanlah itu dengan Septuagint. Jadi kitab Mazmur itu disebut dengan apa? Dalam bahasa Grekanya Psalmoi. Dari kata Psalms atau kata Psalmoi. Ya. Dan kita sudah lihat, kalau Anda baca pelajaran 2 hari lalu, 70 fatsal kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. 73 fatsal itu ditulis oleh Daud. Penulis-penulis lainnya selain di luar 73 itu misalnya anak-anak Korah, Asaf, Heman, Etan, dan juga apa? Musa juga penulis. Apalagi? 14 fatsal daripada kitab Mazmur itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah ya, sehubungan dengan para penulis waktu Daud ke sini ya, mungkin bukan lagi ditulis Mazmur Daud tapi menceritakan bagaimana Daud yang pergi ke sini dalam keadaannya di sini. Nah, itulah ya peristiwa sehubungan dengan para penulis. Itu ada 14 fatsal kitab Mazmur dan ada 34 fatsal kitab Mazmur yang tanpa diketahui, tanpa penjelasan ya, siapa penulisnya. Seperti yatim piatu gitu ya, nggak ketahuan nih siapa nih penulisnya. 34 fatsal kitab Mazmur ini. Tapi walaupun itu tidak diketahui siapa penulisnya, yang lainnya diketahui siapa penulisnya. Tetapi yang dapat kita lihat dari kitab Mazmur ini adalah bahwa apa? Kitab Mazmur adalah kumpulan lagu atau himne dan doa yang kemungkinan besar penulisnya itu siapa? Bukan ya, banyak kata sudah katakan tadi ada Daud 73 kan, ada Asaf, Heman, Musa dan lain sebagainya. Tapi itu
kitab-kitab kecil-kecilan yang kecil-kecil itu kemudian dikumpulkan, disatukan dalam kitab Tehillim ini dalam satu Tehillim, dalam satu kitab yang dinamakan Tehillim oleh Ezra dan rekan-rekan juru tulis lainnya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ezra. Jadi kitab Mazmur itu Daud sudah tulis, jadi ada zaman raja-raja, jadi pada saat bangsa Israel dalam pembuangan di Babylon, kitab Mazmur itu belum disatukan. Itu masih Mazmur Daud, Mazmurnya si Musa, Mazmurnya Asaf, Mazmurnya ini dan itu. Gulungan-gulungan kitab-kitab kecil. Lalu kemudian gulungan-gulungan kitab kecil ini pada zaman Ezra, kemungkinan besar itu Ezra dan penulis lainnya, oke, ini kita satukanlah ini Mazmur-Mazmur ini. Mazmur-Mazmur ini kita satukan menjadi Tehillim, ya. Menjadi apa? Puji-pujian tadi itu, menjadi puji-pujian tersebut. Jadi itulah ya. Jadi kumpulan lagu himne yang dikumpulkan oleh Ezra dan rekan-rekan juru tulisnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, ya. Kemungkinan besar, dan saya tidak katakan, banyak orang katakan so pasti, tapi ini kemungkinan besar dapat. Kitab Mazmur itu digunakan sebagai lagu Sion oleh orang Kristen mula-mula. Jadi para murid-murid Yesus atau di zaman orang-orang Yahudi mungkin ya dengan kata lain, lagu Sion mereka itu kemungkinan itu adalah kitab Mazmur, ya. Lagu Sionnya. Efesus 5 ayat 19. Misalnya ya, Efesus 5 ayat 19. Rasul Paulus menulis pada jemaat Efesus. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa kata-kata lagu mereka? Yang dari mana? Di mana buku kidung jemaatnya mereka atau lagu sionnya mereka itu di mana? Kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur. Itulah kidung puji-pujian dan nyanyian rohani dari kitab Mazmur. Apalagi dalam Kolose 3 ayat 16 Rasul Paulus kembali menulis, ya. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan seterusnya, ya. Dia katakan apa? Saling menasihati satu sama lain dan apa? Sambil setelah menasihati dikatakan apa? Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kalau menyanyi rohani, buku lagunya apa? Ya mazmur, ya. Kitab Mazmur. Dengan kamu mengucap syukur kepada Allah. Kembali mengucap syukur, haleluya, ya. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi dengan kata lain ini sudah merupakan kitab Mazmur, merupakan bagian sangat dekat bagi orang Yahudi, bagi gereja mula-mula. Rasul Paulus saja ini melanjutkan apa yang ada di sinagog dan lain sebagainya. Mungkin lagu Sionnya di sinagog itu kitab Mazmur, lagu Sion di apa? Di pertemuan-pertemuan orang Kristen mula-mula adalah kitab Mazmur. Tidak heran bagi orang Kristen setelah para rasul, ini berdasarkan pengakuan daripada church father. Church father itu adalah murid para murid, ya. Yang dalam sejarah gereja Kristen disebut sebagai church father. Orang bapak gereja, bapak-bapak gereja, bukan rasul-rasul, tapi setelah rasul-rasul ada bapak-bapak gereja. Mereka tidak tulis lagi Alkitab, tapi mereka banyak tulis, ya, seperti Athanasius dan lain sebagainya, ya. Jadi para bapak gereja ini menyatakan bahwa banyak kitab lain itu mungkin orang-orang nggak ngerti atau nggak hafal. Tetapi yang paling dihafal itu kitab Mazmur. Kenapa? Karena itulah yang paling melekat di hati. Itulah yang selalu diulang-ulangi di rumah, diulang-ulangi pada saat umat-umat Kristen berjalan, diulang-ulangi pada saat mereka berada di toko-toko dan lain sebagainya. Kitab Mazmur itu dihafal. Mereka mungkin tidak menghafal kitab Kejadian atau kitab-kitab lainnya, ya, zaman para bapak ini. Tapi kitab Mazmur adalah kitab yang dihafal, paling dihafal oleh orang-orang Kristen mula-mula. Apalagi, wah, di tahun 1512 setelah Martin Luther secara publik mulai mengajar, apa yang dia lakukan? Dia mulai mengajar bukan dari kitab Efesus atau kitab-kitab Perjanjian Baru. Tidak. Dia memulaikan mengajar bukan kitab-kitab yang berbicara tentang pembenaran oleh iman dan lain sebagainya dari kitab Roma dan lain sebagainya. Bukan. Dia mulai mengajar itu dari kitab Mazmur. Ya, pada saat dia menjadi pengajar, ya, menjadi instruktor, dia mulai mengajar dari kitab Mazmur. Dan apalagi, di tahun 1620, para orang-orang yang lari dari Eropa untuk pergi ke Amerika Serikat, ke dunia baru, mereka mulai berlayar, para pilgrims mereka namanya. Mereka berlayar dengan Mayflower, mereka mulai menyanyikan satu Mazmur, dan pada saat mereka mendarat di Amerika Serikat, mendarat di dunia baru, mereka menyanyikan Mazmur lainnya. Jadi
Lagu-lagu dari kitab Mazmur itu selalu dinyanyikan, dinyanyikan, dan dinyanyikan. Dan bahkan buku pertama yang pertama, salah satu dari buku pertama yang dicetak di Amerika Serikat, di dunia baru, di tahun 1640, adalah buku yang ini dia. Nama buku tersebut The Bay Psalm Book. Artinya buku Mazmur. Buku Mazmur, ya. Jadi inilah kita lihat ya bagaimana kitab Mazmur itu sangat apa? Sangat kena. Kenapa? Kitab-kitab lain mungkin Allah yang berfirman, Allah yang berbicara kepada manusia, ya. Tapi kitab Mazmur adalah pernyataan yang keluar dari dalam hati manusia. Hati manusia itu kan kadang-kadang kan ya memang nggak ada tendeng alingnya ya gitu ya, seperti begitu ya. Nggak ada tendeng aling, tapi jujur sekali kitab Mazmur ini. Dan betul ya, sekolah sahabat kita, ini pelajaran sekolah sahabat kita kalau Anda membuka di halaman pertama, ini yang ditulis di situ ya. Sekolah sahabat halaman pertama katakan bahwa kitab Mazmur memiliki peran yang berbeda pada fakta. Faktanya apa? Kenapa kitab Mazmur berbeda dengan Alkitab dari Kejadian dan lain sebagainya? Sementara sebagian besar Alkitab itu berbicara kepada kita, itu menyatakan, kamu buatnya begini, kamu buat begitu ya. Inilah kehendak Tuhan, ini Tuhan berfirman dan lain sebagainya. Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya. Berbicara kepada kita. Kitab Mazmur itu berbicara untuk kita bersama dengan kita. Kenapa? Karena penulisnya itu apa? Mencurahkan pujian, mencurahkan permohonan, mencurahkan pengakuan. Ya. Pengakuan, aduh saya orang berdosa, Raja Daud. Ya, aku ini manusia celaka. Bukan itu apa dikatakan, bagaimana dosanya setelah dia berdosa dengan Batseba, dikatakan aku ini sudah berdosa dan lain sebagainya. Ada juga ratapan, tangisan, ya. Tangisan yang mendalam, bukan hanya sekedar menangis, tapi tangisan yang pedih sekali. Aduh, kita menderita sekali nih. Kalau bisa yang membuat saya menderita itu tekan mereka, seperti Mazmur 109 yang tadi kita sudah baca, dan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita lihat sini. Ini betul-betul manusiawi. Ada statement yang katakan, to cry is human. Untuk menangis adalah manusiawi. Dan kita yang belajar kitab Mazmur, kita juga dapat melihat, bukan hanya menangis biasa, tapi yang meratap itu juga adalah manusiawi. Itulah keberadaan kita. Ya, kadang-kadang kita harus meratap kepada Tuhan, kita menangis, Tuhan kok begini nih Tuhan. Ya. Kenapa saya dalam keadaan begini? Kenapa saya berteriak, engkau menjauh Tuhan? Itu teologinya bukan Tuhan menjauh. Itu perasaan manusia yang merasa seakan-akan Tuhan sedang menjauh. Memang merupakan bagian dari manusia untuk menangis ya. Pada saat kita keluar dari kandungan ibu kita mulai dengan apa? Menangis ya. Menangis. Dan kehidupan manusia itu penuh dengan tangisan. Kehidupan manusia di dalam dosa ini penuh dengan tangisan. Jadi kalau Anda menangis, jangan merasa apa ya. Loh, pendeta itu kan kok berdosa, pendeta di surga kan kita nggak menangis. Oh, bukan ya, menangis yang kita sudah pelajari waktu penutupan lalu ya. Akhir daripada misi, bahwa tidak ada tangisan di surga itu tangisan yang apa? Yang mendukakan, tangisan yang memisahkan satu dengan yang lain. Tapi tangisan sukacita dapat menjadi bagian kita ya. Tapi sementara dalam dunia ini, memang ada tangisan duka cita yang menjadi bagian kita dalam dosa ya. Dalam dosa. Jadi sudah merupakan kebiasaan kita untuk apa ya? Menangis ya. Jadi tidak heran Roma 8 ayat 22 juga sudah katakan ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, Rasul Paulus katakan, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Groaning bahasa Inggrisnya, sama-sama mengeluh ya. Dan sama-sama merasa sakit bersalin ya. Tidak heran ya, kita semua sering menangis, tapi untuk orang Kristen tangisan kita itu seringkali lebih. Kenapa? Kalau orang biasa bisa mungkin menangis, tapi orang Kristen itu lament. Ya, tidak heran ini statement ya. To cry is human, but to lament is Christian. Menangis adalah hal yang manusiawi, tetapi meratap adalah hal yang Kristiani. Kenapa? Apa bedanya menangis dan meratap? Bagi orang dunia, mereka sering menangis. Tapi orang Kristen seringkali kita meratap. Makanya kita bahkan ada kitab ratapan, ada kitab ratapan, lamentation ya. Kita sedang meratap. Kenapa? Karena seperti Ayub, seperti pemazmur ya. Seringkali kita berada dalam satu situasi, keadaan di mana kita seperti sudah sangat mencoba untuk dekat dengan Tuhan, mencoba untuk setia dengan Tuhan. Loh kok kita berada dalam apa? Dalam masalah.
Ya. Bukankah kalau kita dekat dengan Tuhan seakan-akan kita harusnya senang-senang terus? Ya. Bukankah kalau kita dekat dengan Tuhan seakan-akan masalah itu harusnya jauh dari kita? Kenapa? Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, kok semakin hebat pencobaan kita. Semakin berat tantangan kita. Semakin kita menderita. Disinilah kita bukan hanya menangis, kita meratap. Ya, kita meratap. Ya. Lebih daripada sekedar menangis. Ya. Lebih daripada sekedar menangis. Tapi itulah kitab Mazmur. Kitab yang sangat jujur. Kitab yang sangat jujur yang menyatakan perasaan dan pemikiran manusia yang sesungguhnya tanpa tendeng aling-aling. Tidak ada filternya. Ya, kalau orang pakai filter itu jerawat-jerawat kita itu bisa hilang semua. Tapi ini pada saat kitab Mazmur ditulis tidak ada filter. Jerawat-jerawat manusia itu kelihatan semuanya. Luka-luka dan segala kotoran yang ada di muka manusia itu tidak bisa ditutupi dengan filter. Semuanya kelihatan dengan sangat jelas. Dan itulah yang terlihat jelas dari dalam kitab Mazmur. Sangat jelas. Penulis kitab Mazmur seperti Daud. Para penulis kitab Mazmur seperti Daud. Mengalami kegagalan dan mengakui kegagalan mereka. Nggak malu-malu. Penulis-penulis sejarah. Kalau Anda yang suka ke museum ya. Kita seringkali membaca ya, kita sering membaca museum. Kalau Anda bisa mengartikan, seringkali di museum itu peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan para raja-raja dulu-dulu itu ada yang sudah diterjemahkan. Biasanya para raja-raja itu, oh saya menang dalam peperangan ini, waduh musuh-musuh saya injak-injak musuh. Nggak ada kalah-kalahnya dia. Ya. Pada saat dia kalah, dia nggak ditulis. Nggak ada yang mau tulis tentang, waduh pada saat ini saya kalah, saya serdadu-serdar saya 50-an ribu orang mati. Nggak ada yang tulis-tulis begitu. Nggak ada yang menuliskan kegagalan. Malu dong. Masa kita harus membeberkan kegagalan kita? Malu dong. Jangan bilang orang dong. Kalau kita gagal. Kalau kita gagal. Tapi penulis kitab Mazmur dengan sangat jujur menyatakan perasaan dan pemikiran yang sesungguhnya termasuk kegagalan mereka. Dan seperti itulah kita dapat memiliki perasaan yang sama. Kegagalan yang sama seperti kita alami. Kita yang masih jatuh bangun dalam dosa kita. Seringkali kita berpikir, waduh udah suci nih orangnya. Kita sering menunjukkan diri kita sebagai orang yang suci. Dengan segala kehebatan kita dan kegagalan dan kelemahan yang kita tutupi. Tapi kitab Mazmur, pada saat seseorang ini berbicara kepada Tuhannya, pada saat dia berteriak kepada Tuhannya, dia berteriak dengan kejujuran yang sangat-sangat murni. Kejujuran yang sangat murni. Mereka bukan hanya gagal, mereka patah semangat dan putus asa untuk mencerminkan kehidupan sebagaimana adanya. Dan menyajikan keseluruhan drama kemanusiaan dalam kitab ini. Ya, keseluruhan, kenapa saya katakan keseluruhan? Karena dalam drama seringkali jagoannya kan kalah duluan ya, seringkali kita katakan demikian. Tapi dalam kitab Mazmur, kita seringkali membaca misalnya Mazmur 22. Oh, kenapa ngeri sekali nih kita. Mulai-mulai kok Tuhan itu jauh dari kita ya. Dan lain sebagainya. Itu permulaan drama. Pada akhirnya kita dapati kalau kita baca terus, kita dapati kemenangan Tuhan berikan. Ya, jadi namun itulah saya tulis ini ya. Namun entah bagaimana, ketika kita selesai membaca kitab Mazmur atau satu Fatsal ya, kita dapat pada akhirnya mempercayai dan memuji Allah yang menjadi pelindung kita, menjadi harapan kita, dan menjadi teman kita. Jerome adalah penulis ya, penerjemah Alkitab ya. Dia hidup di tahun, ada yang katakan dia lahir tahun 342 sampai 347 sesudah Masehi ya. Jerome ya. Tapi dia yang pasti dia meninggalnya 30 September tahun 420 ya. Meninggal tahun 30 September 400. Dia yang menerjemahkan Alkitab ya dalam bahasa asli dari Ibrani dan dari Greka Perjanjian Baru ke Latin Vulgate ya. Dan dia, di mana Anda tahu dia mulai menulis, dia mulai bekerja, dia mulai menerjemahkan Alkitab itu di tahun 386. Dia menerjemahkan tahun 386, dan dia mulainya itu di mana? Dia mulai menerjemahkan Alkitab itu di kota Bethlehem, ya. Di kota Bethlehem. Jadi selama apa ya? Dan selama dia mulai apa? Dia mulai apa? Terjemahkan gitu, ya.
dia mulai terjemahkan. Dia terjemahkan seluruh firman Tuhan. Dia terjemahkan seluruh firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan Anda tahu, dari semua ayat-ayat yang ada, ya apa ayat emasnya Jerome? Apa ayat yang menjadi favorit teksnya dia? Kalau kita tebak-tebakan, Yohanes 3:16? Oh bukan. Yang menjadi ayat emas, ayat kesukaan daripada Jerome ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Setelah dia menerjemahkan Alkitab, dia merenungkan Alkitab, dia terjemahkan Alkitab, dia renungkan, dia terjemahkan, ya. Pada akhirnya dia dapati ayat emasnya itu bukan hanya Yohanes 3:16 ya, tapi ayat emasnya itu adalah Mazmur 1 ayat 2. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 itu, yang kesukaannya umat-umat yang apa? Yang berhasil, umat-umat yang berbahagia, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan siang dan malam terus-menerus. Ingat kata siang dan malam, komplit. Merenungkan Taurat itu secara komplit. Ya. Bukan hanya, artinya apa? Seringkali kita pikir, merenungkan Taurat itu siang malam. Ini kan bahasa puisi, kan itu sudah pelajari tadi kan. Bahasa puisi itu, merisme itu apa? Siang dan malam itu menunjukkan secara komplitnya. Secara komplit. Ya. Artinya merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang lain. Ini ayatnya ini cocok nih untuk nih saudara ini, kebetulan dia memang belum bertobat dia ya. Tapi untuk kita, untuk saya, kita merenungkan keberadaan kita. Kita merenungkan diri kita. Merenungkan firman Tuhan itu untuk kita. Itulah merenungkan Taurat itu siang dan apa? Siang dan malam. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan, ya, orang yang merenungkan firman Tuhan, menurut Jerome dia katakan apa? Itulah kunci. Orang yang merenungkan firman Tuhan adalah kunci daripada orang-orang yang memiliki kehidupan yang memiliki sukacita. Sukacita itu bukan karena keadaan, karena saya kaya, karena saya tidak punya masalah kesehatan, karena saya tidak punya masalah keuangan, tidak. Sukacita di dalam Tuhan adalah pada saat kita merenungkan firman Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk dapat kita juga bagikan kepada orang lain. Itu dia. Ini ayat emasnya. Dan ayat emas ini juga menurut Jerome ini bukan hanya ayat emas saya, dia bilang ya. Dia bilang ini bukan hanya ayat emasnya saya nih, Mazmur 1 ayat 2. Ini juga adalah ayat emasnya daripada Yosua. Ya, ketika karena bilang bukannya Yosua punya ayat emas, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan menyembah, tapi aku dan seluruh keluargaku, aku akan memilih menyembah Tuhan. Itu yang kita sering ingat-ingat dari kitab Yosua ya. Tapi menurut Jerome dikatakan ayat emas daripada Yosua itu juga adalah Yosua 1 ayat 8. Apa lagi? Yosua 1 ayat 8 itu tidak berbeda jauh dari Mazmur 1 ayat 2. Janganlah engkau lupa. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua akan menghadapi tantangan. Yosua akan masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukannya tanah yang enak-enak ya. Seringkali kita pikir tanah perjanjiannya Yosua itu surga. Nggak ada masalah. Ya, tangisan tidak ada lagi. Enggak. Tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh Yosua itu penuh dengan raksasa di dalamnya. Penuh dengan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Yang mencoba untuk membinasakan mereka. Tetapi dalam menghadapi tantangan kehidupan di tanah perjanjian yang akan dia masuki. Tapi sekarang Yosua masih ketakutan ya. Karena Musa sudah meninggal. Waduh, ini gimana nih saya? Tuhan berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Kembali diulangi seperti Mazmur 1 ayat 2. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali Mazmur 1 itu. Ya, sesuai sekali dengan Yosua 1 ayat 8. Kalau kita dalam akan menghadapi tantangan. Betul, Tuhan dapat membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tuhan membawa kita ke air yang tenang. Tapi seringkali kita mendapati diri kita dalam lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman kita tidak perlu takut. Kenapa? Ada gada ya, dan tongkat. Tongkatmu dan gadamu membimbing. Apa itu tongkat yang membimbing kita? Ya, tongkat itu adalah firman Tuhan. Ya, Taurat Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kita akan berhasil. Berhasil keluar dari masalah.
berhasil keluar dengan, walaupun tetap mungkin masalahnya nggak ada habis-habisnya, kita tetap apa? Keluar dalam arti gantinya kita memiliki ratapan, kita memiliki sukacita. Gantinya memiliki tangisan Anda atau ratapan, kita memiliki sukacita. Dan itulah kunci kesuksesan. Di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan beserta kita. Kiranya kita semua ya akan pada sepanjang 3 bulan ke depan ini ya, merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya kitab Mazmur, tapi khususnya kita mempelajari kitab Mazmur. Bagaimana orang-orang yang memiliki pengharapan di balik ratapan, ya, pada saat tapi memiliki sukacita, pada saat mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawain dalam nama Yesus. Amin.